Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'i ni'amihil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muqtada jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan diri kita, langkahkan kaki kita menuju tempat yang paling dicintai Allah di atas dunia, yaitu masjid-masjidnya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena jaminan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah akan berikan kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai hamba Allah di satu sisi diperintahkan dan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga amal-amal kebaikan. Tapi di sisi hal lain, hadirin yang mulia, kita juga harus merawat, menjaga agar bagaimana amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan itu tidak hancur dan musnah karena amal dan sikap kita sendiri. Karena nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menunggu-nunggu pembalasan amal kebaikannya. Ia menunggu, ya Rabb, mana sholat yang dulu pernah saya kerjakan, mana pahala puasa yang dulu pernah saya jalankan, mana pahala sedekah yang pernah saya tunaikan. Maka hasilnya tidak ada karena amal-amal tersebut hancur karena perbuatan dan sikap mental kita sendiri. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal-amal. Kalau kita memiliki 6 perkara ini, maka amal-amal sebanyak apapun yang sudah kita lakukan bisa hancur dan tidak ada hasilnya. Apa 6 perkara itu? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan aib dan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini bisa menghancurkan amal yang sudah kita lakukan. Orang yang selalu sibuk dengan amal-amal kejelekan ataupun perbuatan orang lain. Hadirin yang mulia, sesungguhnya setiap kita mempunyai kebaikan dan setiap kita mempunyai kekurangan. Orang yang baik adalah dia sibuk dengan kekurangan-kekurangan diri dan juga sibuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Hadirin, baginda Nabi SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu nafsuhu an uyubi ghairihi." Beruntung sekali orang yang sibuk mencari kesalahan-kesalahan sendiri sehingga dia tidak sempat mencari kekurangan dan kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak ada orang yang baik manakala kita mencari kesalahannya, dan begitu juga tidak ada orang yang buruk manakala kita memandang kebaikan-kebaikannya. Maka orang-orang yang sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain dan dia lupa terhadap kekurangan diri sendiri, itu amal-amalnya akan hancur, tidak ada hasil yang akan ia dapatkan. Kemudian yang bisa menghancurkan amal yang kedua adalah wa qaswatul qalbi, orang yang keras hati.
hatinya keras, tidak bisa dimasuki nasihat. Apabila ada nasihat masuk, maka dia akan menyombongkan diri. Hadirin yang mulia, sesungguhnya orang-orang yang menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mayoritas orang-orang yang keras hati, orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Padahal sebenarnya di dalam hati kecilnya dia percaya bahwa Nabi adalah seorang utusan Allah, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Namun di dalam hatinya ada penyakit yang namanya qaswatul qalbi, kesombongan. Sebagaimana Abu Jahal, dia sebenarnya di hatinya percaya bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, tapi dia menyombongkan dirinya. Manakala dia menjadi pengikut Muhammad, maka tentunya derajatnya akan menurun sehingga menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka pantas bila orang yang memiliki penyakit terhingga penyakit qaswatul qalbi ini akan hancur amal-amal dan perbuatan kebaikannya. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa hancur amalnya adalah wahubbud dunya, dan orang yang mencintai dunia. Hadirin yang mulia, orang yang terhinggapi penyakit hubbud dunya, mencintai dunia, maka dia akan punya orientasi segala amal dan perbuatannya adalah semata-mata karena dunia. Kalau dia sholat, dia hanya berharap pujian maupun sanjungan manusia. Kalau dia beramal kebaikan, dia sedekah, maka yang ia harapkan adalah kebaikan dan pujian dari orang lain. Maka pantas jika orientasi seperti ini akan menghancurkan amal-amal kebaikannya sebanyak apapun amal yang telah dikerjakan. Kemudian yang keempat adalah watulul amal, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan, dia cita-cita terlalu tinggi sehingga kadang-kadang demi sesuatu yang besar dia akan tinggalkan hal-hal yang kecil. Kita manusia hidup secara manusiawi. Maka bagaimana orang-orang yang punya tul amal atau angan-angan yang terlalu tinggi ini sudah tidak melihat dirinya, dia tidak seakan-akan tidak berpijak di atas tanah. Dia punya angan-angan yang sangat tinggi dan cita-cita pun angan-angannya itu adalah angan-angan dunia. Maka pantaslah jika orang-orang yang mempunyai penyakit tulul amal ini, amalnya akan hancur oleh sikapnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah waqillatul haya. Orang yang hancur amalnya adalah orang yang sedikit rasa malunya. Hadirin yang mulia, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Orang yang mempunyai sikap malu, maka dirinya akan malu jika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malu berbuat curang, dia akan malu tidak menjalankan perintah Allah. Manakala rasa malunya ini sudah tidak ada, maka dia tidak ada rasa ewoh pekewuh, tidak ada malu lagi melakukan kemaksiatan walaupun dia berhadapan umum. Dan puncaknya rasa malu ini adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana diri kita yang masih punya rasa malu melakukan maksiat, malu meninggalkan perintah, pupuk rasa malu kita sehingga amal-amal kita tidak hancur oleh sikap mental kita sendiri. Kemudian yang keenam adalah wadzalimun la yantahi. Orang yang akan hancur amalnya adalah orang-orang yang zalim, menganiaya yang tak terbatas. Hadirin yang mulia, manusia lahir tidak membawa apa-apa. Ketika dia hidup dalam keadaan tidak punya apa-apa, mungkin dia merasa rendah diri, kecil hati, sehingga kalau dia mau usul sesuatu, kadang-kadang khawatir usulannya tidak diterima. Setelah itu kemudian Allah berikan rezeki kepadanya, diberikan harta benda, semakin banyak hartanya, kadang-kadang sikap rendah dirinya hilang dan dia akan menjadi orang yang percaya diri. Makin lama makin banyak sehingga kadang-kadang jabatan pun diembannya. Maka setelah itu dia akan memiliki sifat yang percaya diri. Dan kepercayaan diri yang makin besar ini kadang-kadang akan menimbulkan penyakit yang namanya zalimun la yantahi. Dia akan berbuat aniaya kepada yang kecil, dia akan menganiaya sekehendak dirinya sendiri. Sebagaimana puncaknya sampai sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, dia setelah menjadi raja menguasai segalanya, maka dia akhirnya mengaku-ngaku sebagai Tuhan.
maka zalimun la yantahi, orang yang zalim yang tak terbatas ini pantas jika amal-amalnya nanti akan hancur oleh sikapnya sendiri. Mudah-mudahan 6 perkara ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, sehingga amal-amal yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.